Teman-teman pasti pernah dengar statement ini, like father, like son, atau buah tidak jatuh jauh dari pohonnya. Kedua istilah ini pasti sudah tidak asing buat teman-teman. Apa sih maksud dari perkataan tersebut sebetulnya? Like father, like son, atau buah tidak jatuh jauh dari pohonnya. Apa sih arti dari kalimat tersebut? Ada yang mau jawab? Ada yang berani jawab? Sebetulnya perkataan itu cukup mudah ya untuk diterjemahkan. Tapi nggak tahu nih, makanya saya mau tanya teman-teman dulu. Menurut teman-teman artinya apa sih kalimat tersebut? Anak pasti mirip sama orang tuanya. Oke. Ada lagi yang lain? Sifat bapak sama anaknya sama. Oke. Yang lain? Oke. Sebetulnya arti dari kalimat itu apa sih? Artinya adalah sebagaimana orang tua kita, harusnya kita juga mirip sama dengan orang tua kita. Mirip apanya, Kak? Karakternya. Mirip sifatnya. Tentu yang ditularkan, yang dimaksud dalam kalimat tersebut adalah sifat atau karakter yang baik ya. Atau bisa juga sih sebaliknya, sifat atau karakter yang jahat. Makanya kalau ada yang bilang, ih mirip bapaknya nih. Mirip bapaknya suka bohong. Waduh, ini kan berarti mirip juga ya. Like father, like son. Tapi sebetulnya kata-kata itu bermaksud baik untuk memberikan kita inspirasi lah ya. Kenapa dibilang inspirasi? Harusnya orang tua itu jadi contoh buat anaknya. Dan harusnya anak itu mirip seperti karakter orang tuanya. Karena tinggal serumah, tinggal bareng. Sebetulnya kualitas orang tua itu bisa dilihat dari kualitas anaknya. Sifat orang tua itu bisa dinilai dari karakter anaknya. Tapi kalau ada yang nggak mirip, apa bisa tetap dinilai, Kak? Bisa. Pola asuh itu kan ada bermacam-macam ya. Ada demokratis, ada laissez-faire, ada otoriter, dan yang jarang sekali teman-teman dengar adalah berwenang. Otoriter itu apa? Otoriter itu kontrol tinggi, dukungan rendah. Kontrol tinggi, dukungan rendah. Demokratis, dukungan tinggi, kontrol rendah. Laissez-faire atau bebas, kontrol rendah, dukungan rendah. Yang terakhir, berwenang, kontrol tinggi, dukungan tinggi. Jadi kalau misalnya ada yang nggak mirip sama bapaknya, misalnya bapaknya ini dikenal baik di mata masyarakat, atau pokoknya secara attitude bagus lah. Tapi kok anaknya kayak begitu sih? Ini kan juga bisa kelihatan sebetulnya. Tadi dari pola asuh. Sekali lagi anak itu cerminan orang tuanya. Nah, kalau dibilang kita ini anak bapak, seharusnya kita ini mewarisi karakter atau sifat-sifat seperti bapak. Baru kita dikatakan like father, like son. Kita ini anak bapak. Yesus yang sulung dari antara banyak saudara. Siapa saudaranya? Kita. Dan seharusnya kita sama persis karakternya. Anak itu bisa sekali lagi nih, ini poin penting ini. Kualitas atau karakter sifat sang anak itu mencerminkan siapa orang tuanya. Siapa orang tuanya. Kalau karakternya kayak anak setan nih berarti anak iblis lah ya.
Kau bet ngomongnya nyeplos banget. Ya iyalah. Kalau kita bilang anak Bapa, definisi anak Bapa itu apa? Anak Allah itu apa? Menurut Roma 8 ayat 14, anak Bapa atau anak Allah itu adalah orang-orang yang dipimpin oleh Roh Allah. Orang-orang yang dipimpin oleh Roh Allah. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah disebut anak Allah atau anak Bapa. Jadi sebenarnya kita ini mirip siapa? Nah, sebenarnya hari ini kita akan membahas kata anak dalam pengertian gen atau warisan karakter yang dalam bahasa aslinya teknon. Di hari ini kita bahas tentang teknon. Kata anak sebetulnya di Alkitab itu ada banyak. Kita sering bahas ya hal ini. Ada apa aja tuh? Coba satu orang berani nggak nyebutin lima-limanya? Ada yang berani nggak? Kata anak di Alkitab itu ada 5. Dan masing-masing kata anak tersebut memiliki pengertian yang beda sebetulnya. Apa aja? 1. Ini nggak ada yang bisa nyebutin. Ini berarti kakak. Ya. Halo Kak. Ya. Huios, Notos, Paidion. Bener nggak sih? Terusin aja, Nepios sama Teknon. Ulang. Apa? Tadi 1. Huios. Huios. 2. Notos. Notos. 3. Paidion. 4. Nepios. 5. Teknon. Nah, sekarang artinya, San. Wah, salah gue jawab. Nggak apa-apa, semampunya. 1. Huios itu apa? Anak Allah yang sah. Anak Allah yang sah. Lanjut. Notos itu anak gampangan. Anak yang gampangan. Tidak diperhitungkan. Tidak diakui. Anak yang tidak diperhitungkan. Karena Tuhan tidak menikmati dia. Tuhan tidak menikmati dia. Oke, boleh. Anak haram juga bisa. Terus, apa lagi? Paidion itu anak umur 7-14 tahun. Iya, kenapa 7-14 tahun? Maksudnya apa Paidion? Umur yang paling gampang buat diajar. Iya, umur-umur yang paling cocok untuk dididik atau diajar. Masa-masa atau usia-usia bagus untuk diajar. Lanjut, Stan. Nepios itu yang di bawah 7 tahun. Di bawah 7 tahun, oke. Terus apa lagi? Yang terakhir, Teknon itu orang-orang yang mewarisi gen atau DNA Allah atau yang udah lahir baru. Yang udah lahir baru, oke. Untung bisa nyebutin ya. Sekarang ayatnya di mana? Aduh, belum prepare. Oke. Nggak apa-apa. Tapi makasih ya San ya udah berani nyebutin. Mungkin bisa dinaikin notes supaya bisa lebih enak jelasinnya. Kalau bisa ya, kalau nggak bisa juga nggak apa-apa. Kata anak khususnya teknon sebetulnya ini terdapat dalam Roma 8 ayat 16. Kata anak Allah dalam teks aslinya Roma 8 ayat 16 adalah teknateuo. Kata anak Allah dalam teks aslinya Roma 8 ayat 16 adalah tekna, biasa tekna, teuo, dipisah, tekna teuo. Pakai H, teuo, ya. Dalam bahasa Yunani terdapat beberapa kata yang dapat diterjemahkan anak. Tadi Sansan udah sebutin ya. Kata yang pertama, kita mulai dulu deh dari yang paling kecil. Nepios ya.
Nepios. Kata pertama untuk anak yang pertama adalah nepios. Pakai H, nepios. Nepios. Nepios ini apa sih? Nepios memiliki pengertian bayi atau anak usia sangat dini. Anak usia sangat dini. Nanti teman-teman buka, itu bisa ditemukan di Matius yang ayat yang ke-11. Matius 11, sorry maksudnya. Matius 11 ayat yang ke-25. Jadi kata yang pertama adalah nepios. Sekarang kata yang kedua. Kata yang kedua adalah paidion. Kata ini memiliki pengertian anak usia 7 sampai 14 tahun. Usia 7 sampai 14 tahun, usia yang sangat efektif dididik. Kalau kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak masuk ke dalam kerajaan surga. Ini memakai kata paidion. Kata paidion bisa ditemukan di Matius 18 ayat yang ketiga. Matius 18 ayat yang ketiga. Nah, kata yang ketiga adalah huios. Kata yang ketiga adalah huios. Huios artinya adalah anak dalam arti anak yang resmi atau anak yang sungguh-sungguh memiliki pertalian keluarga. Huios artinya anak dalam arti anak yang resmi atau anak yang sungguh-sungguh memiliki pertalian keluarga. Memiliki pertalian keluarga atau anak yang sah. Dalam bahasa Inggrisnya kinship. Kinship. Eja, Kak. K-I-N-S-H-I-P. Kinship. Kata yang keempat adalah notos. Notos ini sebetulnya lawan katanya huios ya. Jadi kalau yang paling gampang sebetulnya nginget kata anak huios dan notos. Karena ini berada dalam satu ayat yang sama. Satu perikop yang sama, yaitu Ibrani 12 ayatnya yang ke-8. Ibrani 12 ayat yang ke-8. Sama, notos juga. Ayatnya sama, ada di Ibrani 12 ayat yang ke-8. Nah, notos ini apa sih? Oh ya, huios itu juga bisa diartikan sebagai anak Allah yang sah. Atau pangeran Allah. Di situ udah ada sih anak Allah yang sah. Anak yang sah atau pangeran Allah. Itu arti huios. Dalam kurung Ibrani 12 ayat yang ke-8. Nah, titiknya setelah apostrof. Ya. Notos kebalikannya. Kalau huios diartikan anak yang resmi, anak yang sungguh-sungguh memiliki pertalian keluarga, atau anak yang sah, maka notos adalah sebaliknya. Anak gampang ya. Anak tidak resmi. Notos diartikan sebagai anak gampangan. Atau bisa juga diartikan anak yang tidak resmi. Anak yang tidak resmi. Anak gampangan yang tidak resmi juga bisa berarti anak haram. Nah, ini arti dari notos. Ayatnya di mana, Kak? Sama, di Ibrani 12 ayat yang ke-8. Nanti teman-teman bedah lagi ya sendiri ya, ini pengertian. Nah, sementara yang berkaitan dengan tema kita sekarang adalah kata teknon. Kata teknon
artinya adalah anak dalam arti keturunan. Di dalam kata teknon menyiratkan adanya pewarisan gen. Titik. Di dalam kata teknon menyiratkan adanya pewarisan gen atau sifat-sifat orang tua kepada anak. Nah, sebetulnya perjuangan untuk menjadi anak Allah yang sah adalah perjuangan untuk mengenakan karakter atau gen Allah. Setelah seseorang menerima Yesus, ia harus berjuang untuk mengenakan karakter Allah atau memiliki DNA atau gen, memiliki sifat atau karakter seperti Tuhan Yesus, yaitu manusia yang dikehendaki Bapa. Barulah statusnya bisa dikatakan sebagai huios. Bukannya secara de jure kita udah ditebus, Kak. Secara de jure itu apa maksudnya? Secara de jure itu secara hukum kita sudah dibeli oleh darah Tuhan Yesus. Harusnya bukannya kita langsung huios, Kak. Enggak. Nanti kalau kita buka Yohanes 1 ayat 12, sebetulnya di situ jelas kepada setiap orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Jadi PR pertama setelah diksinya harus dirubah. Ketika seseorang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kemudian diberi fasilitas, statusnya masih notos. Statusnya masih notos. Nanti bagaimana dalam perjalanan hidupnya, ia harus mempergunakan fasilitas itu supaya bisa mengenakan karakter atau sifat-sifat seperti Allah. Itu kan tujuan dari keselamatan Tuhan Yesus yang diselenggarakan oleh Tuhan Yesus, yaitu bagaimana mengembalikan anak-anaknya memiliki karakter seperti Dia. Barulah kita bisa dikatakan sebagai anak Allah yang sah atau huios. Jadi yang menentukan status itu keberadaan. Ulang ya, yang menentukan status kita baik itu notos atau huios adalah keberadaan. Keberadaan maksudnya apa? Kalau tadi secara de jure kita sudah ditebus, tapi statusnya masih notos. Nah, fasilitas yang Tuhan kasih itulah yang perlu kita pergunakan supaya kita bisa mewarisi gen atau sifat-sifat seperti Allah. Sifat-sifat seperti Allah. Oke. Nanti kita akan bahas lebih detail lagi. Oh ya, kalau ada pertanyaan kayak biasa ya, boleh interupsi. Kak, gue mau nanya tadi maksudnya apa sih? Nggak apa-apa. Tanya aja ya. Kita lanjut. Berbicara mengenai anak Allah, perlu kita meninjau Yohanes 1 ayat 12. Nah, coba kita buka dulu ya. Yohanes 1 ayat yang ke-12. Saya baca ya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Jadi ketika kita atau orang percaya mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan atau percaya di dalam namanya, baru nih dikasih fasilitas sama Tuhan supaya bisa diubah, supaya bisa mewariskan DNA atau gen dari Allah. Tapi ingat, statusnya masih notos ya. Dari ayat ini sebetulnya jelas. Semua orang yang menerimanya dikasih kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Kalau mau diterjemahkan
dalam pembahasan atau dalam konteks pembahasan sekarang gini bunyinya. Tetapi semua orang yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dikasih privilege atau hak istimewa atau fasilitas keselamatan supaya bisa mewarisi gen atau DNA Allah. Itu maksudnya. Supaya bisa mewarisi gen atau DNA Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Statusnya masih apa? Notos. Nah, sebetulnya dengan fasilitas yang Tuhan kasih ini, kita dimampukan atau bisa dimungkinkan mengenakan karakternya Tuhan Yesus. Setelah kita berhasil mengenakan karakter Tuhan Yesus, barulah dikatakan huios. Karena status itu mengikuti keberadaan. Kalau dulu saya mengira secara status kita sudah anak Allah. Ya anak sih, anak dalam arti notos ya. Tapi ternyata status huios itu bisa diperoleh kalau keberadaan kita ini mewarisi gen atau DNA Allah. Jadi sebenarnya masih notos kita ini. Anak gampangan. Anak gampangan. Terus kapan kita taunya kita jadi huios? Tidak ada yang tahu. Kemarin ada yang tanya pas pembahasan apa ya itu ya? Tentang kodrat ilahi ya, mencapai kodrat ilahi. Temanya itu tentang, saya lupa. Amin. Komsel Divine Nature kemarin apa ya temanya? Pokoknya tentang mengenakan kodrat ilahi lah. Nah di situ ada yang tanya, Kak, kalau kita nggak sempurna gimana, Kak? Kalau kita nggak bisa mencapai kesempurnaan itu gimana? Urusan sempurna nggak sempurna itu belakangan. Sempurna nggak sempurna itu belakangan. Tugas kita adalah berjuang sebetulnya. Makanya Tuhan Yesus pada saat muridnya tanya, kalau kayak begini caranya siapa yang bisa diselamatkan Tuhan? Tuhan Yesus bilang, berjuanglah. Kan sama pertanyaannya. Kalau gini siapa yang bisa sempurna Tuhan? Nah, nyambung nggak nih? Nangkep nggak nih? Kalau kayak gini siapa yang bisa sempurna Tuhan? Pertanyaan kita sekarang. Yang sama dengan pertanyaan murid-murid pada waktu itu. Kalau begini caranya siapa yang bisa diselamatkan Tuhan? Tuhan Yesus bilang berjuanglah. Banyak orang yang berusaha untuk masuk, tapi tidak akan dapat. Tugas kita itu berjuang. Jangan pikirin nilainya atau hasilnya. Yang penting kita mengerahkan seluruh tenaga, seluruh potensi yang kita punya. Nah, kesadaran ini kan nggak bisa melekat atau nggak bisa kita miliki secara sempurna. Maksudnya kesadaran melekat atau bisa dikenakan secara sempurna apa? Kita bisa terus menjalani panggilan ini. Kalau kita terus punya waktu untuk merenungkan firman. Pernah dengar ini nggak? Istilah law of attraction. LOA. Pernah dengar nggak? Law of attraction. Jadi law of attraction itu adalah hukum tarik-menarik. Hukum tarik-menarik. Di situ dikatakan, kalau kita menyadari realitas hukum ini, law of attraction, kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Tapi ada beberapa hal yang perlu dibedah ya. Jadi nggak semua bisa kita setujui. Law of attraction ini intinya 3 hal sebetulnya. Yang pertama adalah atensi. Yang kedua adalah koneksi. Yang ketiga adalah vibrasi. Yang pertama atensi, yang kedua koneksi, yang ketiga vibrasi. Atensi itu apa? Atensi dari kata attention, artinya perhatian. Apa yang jadi perhatian kita, itulah yang nanti akan terkoneksikan dengan sendirinya. Terkoneksikan itu maksudnya gimana? Misalnya kita pengen sesuatu, misalnya kita pengen punya sesuatu, terus misalnya apa? Kasih saya contoh. Misalnya kamu pengen apa? Misalnya pengen apa? Pengen kebenaran, Kak? Ya elah. Oke deh adik.
Pengen jalan-jalan. Lebih gampang jelasin pakai barang sih. Oke, gini deh. Kita pengen punya mobil. Kita pengen punya mobil Lamborghini misalnya. Atensi kita akan mengarah ke sana. Yang lain akan terabaikan. Nanti ini akan masuk menjadi koneksi. Koneksi itu nanti di mana-mana kita ngelihat gambar Lamborghini, ngelihat mobil Lamborghini. Nah, ini hukumnya seperti itu. Dan yang terakhir adalah vibrasi. Ini yang nanti akan ditangkap. Kalau menurut hukum ini akan ditangkap oleh alam ya. Dan alam akan mewujudkannya. Wis, keren sekali. Tapi ini nggak sepenuhnya salah dan ada kebenarannya juga. Jadi apa yang kita berikan perhatian di sana, atensi tadi ya, ini akan terkoneksi. Saya sering banget bilang perkataan ini, bilang kalimat ini. Bagi orang rohani semuanya rohani. Saya sering bilang ini ya, bagi orang rohani semuanya rohani. Kalau kita memberikan atensi atau memberikan waktu atau memberikan perhatian, kita fokus belajar firman Tuhan, kita rajin merenungkan firman Tuhan, kita benar-benar apa ya, nggak bisa gitu sehari nggak merenungkan. Nanti di mana-mana ini akan menjadi koneksi. Di mana-mana, wih, ini kayak yang waktu itu dijelasin di Komsel kayak gitu. Koneksi. Jadi setiap kita mengalami situasi atau kejadian, di situ terjadi koneksi. Apa yang udah dijelasin di situ keluar. Logosnya keluar. Logos itu apa sih? Logos itu sesuatu yang kita pelajarin, terus kita ngertiin. Baru sesuatu yang kita ngertiin, terus kita lakukan, itu namanya rema. Jadi sebenarnya mirip-mirip logos sama rema sih. Mirip-mirip logos dan rema. Jadi apa yang kita beri perhatian, ini akan menjadi koneksi. Ini akan terkoneksi. Jadi di mana-mana, ini yang Tuhan mau nggak ya? Ini yang Bapak mau nggak ya? Wah, ini keren nih namanya. Dan apakah alam membantu untuk mewujudkannya? Law ya. Nanti teman-teman cari Law of Attraction. Ini di buku The Secret. Pernah dengar ya buku The Secret ya? Saya baru dengar sih. Mungkin satu-satunya buku yang saya dengar mendapat gelar atau julukan mega bestseller. Gila. Bukunya warna coklat, kecil ya. Judulnya Secret. Cari aja. Sama, ini yang saya bilang juga, ini bagian dari apa yang saya dapat. Jadi, kita nonton anime misalnya. Kemarin Rio kan nonton anime ya sama teman-temannya. Nonton anime di bioskop. Terus dia bilang, gila Kak, gue nonton anime, gue dapat kebenaran di sana. Nah, ini yang dimaksud koneksi nih. Ini yang dimaksud koneksi. Padahal gue nggak tahu Kak, yang buat itu belajar firman apa nggak. Ini namanya koneksi. Radar kita bisa menangkap. Nah, tapi kan ini tergantung apa yang menjadi apa tadi? Satu apa? Apa yang menjadi atensi kita? Apa yang kita beri perhatian? Dan yang ketiga, nanti lain waktu kita bahas deh soal hal ini. Ini menarik sih. Law of Attraction. Kita lanjut. Oke, tadi kan di Yohanes 1 ayat 12 kita udah baca ya, bahwa setiap orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Kata menerima dalam Yohanes 1 ayat 12, dalam teks aslinya, berarti bahasa apa? Bahasa Yunani ya, dari kata lambano. Coba deh di notes lagi deh, supaya nggak lupa. Kata menerima dalam Yohanes 1 ayat 12, teks aslinya adalah elabon. Dari akar kata lambano. Artinya apa tuh? Artinya kata menerima di sini bukan hanya menerima, to accept dalam kurung. Bukan hanya menerima. Bukan hanya menerima
dalam kurung to accept. Tetapi juga berarti to get hold of. Tapi juga berarti to get hold of. Artinya berpegang tetap. Berpegang tetap. Nah, hendaknya kita tidak menyederhanakan kata menerima dalam Yohanes 1 ayat 12 ini. Menerima adalah sebuah proses yang panjang. Menerima adalah sebuah proses yang panjang di mana seseorang harus selalu hidup di dalam penggunaan fasilitas keselamatan agar terus diproses sehingga benar-benar bisa berkeadaan sebagai anak-anak Allah. Jadi kata menerima di sini ini proses perjuangan yang panjang. Bukan cuma menerima, mengakui Tuhan Yesus Tuhan, menerima Yesus sebagai juru selamat. Tapi di situ kata menerima bukan hanya berarti to accept ya, tapi juga to get hold of. Artinya berpegang tetap. Sekali lagi ini proses yang panjang. Menerima di sini proses yang panjang di mana seseorang harus selalu hidup di dalam penggunaan fasilitas keselamatan agar terus diproses sehingga benar-benar bisa berkeadaan sebagai anak-anak Allah. Jadi, pada waktu seseorang mengaku dengan mulutnya bahwa Yesus adalah Tuhan, maka ia akan diberi kuasa. Ia akan diberi kuasa. Kuasa di situ kita sering bahas ya. Nanti saya bahas lagi deh. Diberi kuasa atau hak istimewa supaya menjadi anak Allah. Ini belum tentu membuat ia sudah sah menjadi anak Allah ketika seseorang dengan mulutnya mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Ini belum tentu membuat dia sah sebagai anak Allah dalam arti huios. Ia masih berstatus notos yang artinya anak yang belum atau tidak sah. Jadi tadi seperti yang tadi dikatakan bahwa status itu mengikuti keberadaan. Kita telah ditebus, kita telah dibeli yang tadinya hamba dosa menjadi milik kepunyaan Allah, tapi belum dikuasai Allah. Kita yang tadinya budak dosa ditebus menjadi milik kepunyaan Allah, tapi belum dikuasai Allah. Kenapa belum dikuasai Allah? Karena keberadaannya masih anak gampang. Jadi penebusan itu kita dibenarkan supaya menjadi benar. Penebusan itu bukan kita dibenarkan dan selesai. Penebusan itu bukan kita dibenarkan lalu selesai, tapi kita dibenarkan supaya kita menjadi benar. Gimana supaya jadi benarnya? Pergunakan fasilitas keselamatan tadi. Fasilitas keselamatan itu apa aja sih? Kita sering bahas ya, ada penebusan, Roh Kudus, Injil, dan penggarapan akan firman Tuhan. Kalau orang baru mengakui Tuhan sebagai mengakui Yesus atau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sekali lagi statusnya ini belum tentu membuat dia sebagai anak Allah yang sah atau huios. Hal ini kan paling sering terjadi ketika orang di luar Kristen atau non-Kristen masuk agama Kristen, terus kita memberikan sebuah klaim bahwa dia sudah menjadi anak Allah, dia sudah selamat. Atau misalnya orang yang udah penyakit terminal, terus seorang penginjil berkata, Bapak atau Ibu atau Oma atau Opa mau terima Tuhan Yesus, kalau mau terima, pasti nanti selamat. Padahal kata menerima tadi bukan hanya artinya to accept ya, tapi juga tadi apa? To get hold of artinya berpegang tetap. Kita masih berstatus notos. Jika kemudian kita kembali ke kasus yang tadi ya, yang seseorang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Jika kemudian ia memanfaatkan kuasa atau hak itu
maka ia akan bertumbuh menjadi anak Allah yang sah. Jika tidak, maka ia tidak akan bertumbuh menjadi anak Allah yang sah. Maksudnya gimana? Kalau orang dikasih fasilitas ini, kan dia udah menerima Tuhan Yesus kan, terus dikasih fasilitas, tapi nggak dipakai. Selamanya dia akan menjadi notos. Selamanya dia akan menjadi notos. Ciri dari notos adalah mereka yang menolak didikan Bapa. Ciri dari notos adalah mereka yang menolak didikan Bapa. Menolak di sini bukan dalam arti anti sama sekali ya. Menolak di sini artinya karena nggak ngerti bahwa setiap kejadian atau setiap harinya itu memuat didikan Tuhan. Karena nggak ngerti. Jadi kata menolak bukan hanya menolak nggak mau melakukan ya, tapi menolak di sini karena nggak ngerti, karena nggak tahu bahwa setiap hari itu ada didikannya Tuhan. Kalau kita bahas tentang waktu kan ada 3 ya, hora, kronos, kairos. Nah, di hidup kita yang 70-80 tahun ini kan memuat didikan-didikan Tuhan, memuat silabus-silabusnya Tuhan, memuat pelajaran-pelajarannya Tuhan, dan juga memuat momentum-momentum atau kesempatan. Hora, kronos, kairos. Jadi respon terhadap keselamatan yang Tuhan berikan itu sangat penting artinya. Tanpa respon, seseorang tidak akan menjadi anak Allah yang sah. Kalau tadi di awal dikatakan bahwa buah tidak jatuh jauh dari pohonnya, berarti kita ini mirip siapa? Kita ini mirip pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, atau mirip pohon kehidupan? Kita ini mirip yang mana? Kita kembali lagi ke Yohanes 1 ayat 12. Sekali lagi kata kuasa, ini sering banget dibahas ya. Kata kuasa berasal dari kata exousia, artinya hak istimewa, privilege, fasilitas keselamatan yang membuat seseorang memiliki fasilitas untuk bisa berkeadaan sebagai anak Allah atau yang disebut sebagai teknon tadi. Teknon itu keberadaan sebagai anak-anak Allah. Orang-orang yang mewarisi gen atau DNA Allah. Sifat-sifat seperti Allah. Dengan begitu, dengan sendirinya, sampai titik tertentu ia akan diakui oleh Bapa. Ini anak gua. Ini baru anak gua. Jangan sampai kayak Matius 7:21-23 ya. Dia mengaku anak, tapi Tuhan bilang, aku tidak mengenal kamu. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi kalau seseorang tidak memanfaatkan fasilitas yang Tuhan kasih, maka seseorang tidak pernah berkeadaan sebagai anak Allah. Tidak pernah berkeadaan sebagai teknon Allah. Berkeadaan sebagai anak berarti berkarakter seperti Allah. Like father, like son. Sebetulnya panggilan orang percaya cuma ini. Hanya ini. Jangan hanya disibukkan dengan pelayanan, tapi kita lupa untuk bertumbuh. Kita lupa untuk memaksimalkan potensi atau privilege yang Tuhan kasih supaya bisa diubah karakter kita yang buruk ini. Karakter itu bicara 2 hal ya, ada yang kelihatan, ada yang tidak kelihatan. Waktu itu saya pernah bahas tentang blind spot. Ada karakter, ada monster yang kelihatan, ada monster yang nggak kelihatan. Ada monster yang bisa disadari, ada monster yang nggak bisa disadari. Jadi ada 2 hal ya, ada 2 monster di dalam diri kita. Sekali lagi, berkeadaan sebagai anak Allah atau berkeadaan sebagai teknon Allah
Kan kata anak tadi teknon ya, yang sedang kita bahas hari ini teknon. Berkeadaan sebagai anak Allah atau teknon Allah berarti berkarakter seperti Allah. Like Father, like Son. Pernah nggak teman-teman dibilang mirip sama orang tua kalian, sama orang lain? Entah itu baik dari ciri-ciri atau dari sifat. Misalnya, saya tuh yang paling sering dibilang gini, Obed nih kayak mirip sama papanya nih. Kalau sesuatu nggak rapi pasti ngomel-ngomel. Nah ini berarti kan ada pengakuan ya dari orang lain. Sama hal dalam hal merawat barang, saya itu seperti papa saya. Dan ini sudah diakui sama beberapa orang. Nah, ini bicara persoalan yang sangat besar ya, ketika seseorang itu mengaku anak Allah, tapi nggak mirip kayak Allah. Kayak Matius 7:21 tadi. Dia bilang, Tuhan, bukankah aku telah 21-23 lebih tepatnya. Bukankah aku telah bernubuat demi nama-Mu, mengusir roh jahat, melakukan banyak mukjizat. Dia menyangka bahwa apa yang dia lakukan itu sudah menyenangkan Allah. Padahal yang menyenangkan hati Allah adalah ketika seseorang yang diberi kesempatan untuk menjadi anak Allah, dia bisa mencapai hal itu. Dia bisa mencapai hal itu. Buat apa kalau kita melakukan banyak hal tapi kita nggak menyenangkan hati Bapa? Menyenangkan hati Bapa itu apa? Berkeadaan seperti anak, seperti Tuhan Yesus, berkarakter ilahi, mengenakan kodrat ilahi, atau mengambil bagian dalam kekudusan Allah. Ini sama aja sinonim. Kan ini sebetulnya tujuan kita, panggilan kita, menjadi teknon Allah, atau mewarisi gen atau DNA Allah. Nah, sekarang saya mau tanya pertanyaan tadi. Teman-teman ada nggak yang pernah dibilang mirip papanya atau mamanya? Ada dong, pasti dong. Ada nggak yang dibilang mirip sama papa mamanya? Pernah ya? Dalam hal apa misalnya? Kalau nggak pernah, sebenarnya ini kalian anak papa mama kalian bukan sih? Nah, pernah juga nggak disindir? Lu komsel mulu, lu mau jadi pendeta lu. Nah, ini berarti sindiran kalau kita udah mirip sama Allah anak ya, sama Tuhan Yesus ya. Yang kesukaannya adalah makananku ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi harus ada pengakuan, bukan dalam arti yang buruk ya pengakuannya ya. Kita itu dibilang mirip. Kita tuh dibilang mirip. Lu mau jadi pendeta lu? Enggak, gue mau jadi seperti Yesus. Nah, ini kan keren. Oke, sampai sini dulu ada yang mau nanya nggak? Ada yang mau nanya nggak? Belum? Lanjut ya, dikit lagi nih. Melalui proses yang Bapak lakukan, melalui proses pendidikan yang Bapak lakukan, yang dikerjakan oleh Roh Kudus, seseorang diproses untuk memiliki keberadaan seperti Tuhan Yesus, yang mengambil bagian dalam kekudusan Allah, atau yang tadi disebut sebagai mengenakan kodrat ilahi, atau menjadi teknon Allah, atau apa lagi? Mengenakan karakternya Tuhan Yesus, itu sama aja sinonim. Jadi setiap hari itu memuat didikan Bapak. Cuma masalahnya ngerti apa enggak? Ngerti apa enggak? Saya rasa kalau kita nggak pernah punya waktu untuk belajar firman, kita nggak akan pernah siap dengan didikan Bapak. Nggak akan mengerti didikan Bapak.
when you have time, prepare for the best. Ketika kita punya waktu, ya kita siapinlah diri kita. Karena didikan itu atau ujian itu bisa datang kapan aja. Ujian dan pencobaan kan kadang orang nyamain. Semuanya dibilang dipukul rata dari Tuhan. Padahal enggak, ada yang karena kesalahan kita sendiri. Tuhan mendidik kita, masalahnya kita ngerti nggak kita lagi dididik. Nah, itu yang mau saya tekenin sebetulnya. Dididik buat apa? Supaya kita bisa jadi mirip. Supaya kita bisa mewarisi gen Allah atau DNA Allah. Baru nama Komsel ini tergenapi ya, calon ahli waris. Baru calon. Nanti kalau udah berkeadaan sebagai teknon, baru kita ganti namanya. Komsel ahli waris. Jadi sekarang baru calon, bener sih, saya nggak salahin, bener calon nih, baru calon, belum ahli warisnya ya. Ulang nih ya, ini sebetulnya poinnya juga nih. Melalui proses pendidikan yang Bapa lakukan, yang dikerjakan oleh Roh Kudus, kan Roh Kudus itu parakletos, penolong, yang menolong kita untuk mengerti segala kebenaran, dan menggerakkan kita untuk melakukan kebenaran itu. Makanya dibilang, melalui proses pendidikan yang Bapa lakukan, yang dikerjakan oleh Roh Kudus, seseorang diproses untuk memiliki keberadaan seperti Tuhan Yesus, yang mengambil bagian dalam kekudusan Bapa. Hal ini sebenarnya merupakan proses dalam kehidupan orang percaya untuk berkeadaan sebagai anak dalam arti keturunan Allah atau teknon. Nanti terakhir kita baca ayat cawe. Dengan demikian, seseorang yang menerima Yesus dengan benar dapat mewarisi keberadaan Bapa atau sifat-sifat Bapa. Ini memang rancangan Allah semula agar manusia memiliki gambar dan rupa Allah. Yang hilang itu sebetulnya demutnya, kualitasnya. Yang hilang kualitasnya. Nah, kualitas teknon ini yang harus kita temukan, yang harus kita kenakan dalam hidup kita. Dengan demikian, tuntutan hidup sebagai orang percaya, bahwa orang percaya harus sempurna sama seperti Bapa, bisa terwujud dalam kehidupan kita. Seseorang tidak dapat mewarisi kerajaan Allah tanpa mewarisi karakter Bapa. Nah, ini dia. Ada kisah gini. Ini orang tuanya kaya banget, tapi dia nggak mau ngasih warisan ke anaknya karena dia ngelihat anaknya nggak pantas untuk mendapat warisan itu. Kenapa? Nggak pantas, nggak layak untuk dipercayakan. Kalau nggak nanti hancur. Sama halnya dengan yang kita bahas hari ini ya. Bagaimana bisa kita mewarisi kerajaan Allah kalau kita tidak mewarisi karakternya Bapa? Tentu yang kita kejar bukan surga ya. Yang kita kejar itu adalah memiliki keserupaan seperti Allah Anak atau Tuhan Yesus. Oke. Sampai sini ada yang mau tanya? Iya. Teknon dulu Kak, baru huyos. Iya. Gimana bisa disebut huyos kalau kita nggak mewarisi gen Allah? Jadi keberadaan itu sebetulnya menentukan status. Kita ditebus untuk menjadi milik kepunyaan Allah, tapi belum dikuasai Allah. Belum bisa dikuasai oleh Allah. Kita menjadi milik kepunyaan Allah, tapi belum bisa dikuasai oleh Allah. Fasilitasnya belum disebutin. Oke. Fasilitasnya kan tadi bukannya udah ya? 1, Roh Kudus, penebusan. 2, Roh Kudus. 3, Injil. 4, penggarapan akan firman Tuhan yang terdapat dalam Roma 8 ayat 28. Fasilitas kesempurnaan itu apa aja? Sekali lagi, 1, penebusan. Penebusan ini untuk semua orang, baik orang Kristen maupun orang non-Kristen. Karena kalau nggak ditebus, udah mati nih. Tergiring ke neraka nih. Penebusan ini yang membuat kita bisa dihakimi. Tentu penghakiman itu bicara 2 kitab ya. Kitab kehidupan dan kitab kehidupan anak domba. Kalau mereka nggak ditebus,
nggak masuk surga. Memang pada akhirnya mereka akan dihakimi menurut hukum yang tertulis di dalam hatinya. Kebenaran apa yang mereka pahami. Itulah yang nanti akan menjadi hukum. Gitu. Nangkap ya. Yang kedua adalah Roh Kudus. Nah, Roh Kudus, Injil, penggarapan akan firman Tuhan, ini nggak semua orang. Nggak semua orang. Tapi orang yang menerimanya, diberinya kuasa. Tapi penebusan untuk semua orang. Kecuali ini dong, kecuali penebusan. Oke. Ada lagi? Iya. Ngomong aja sih, nggak apa-apa. Sambil nunggu yang ngetik nih kayaknya nggak mau ngomong nih. Ada lagi nggak pertanyaan? Oh, nih udah nih. Hah? Jadi waktu itu aku lihat pengakuan dari penjahat yang kayak terpatat gitu, Kak. Apa sih psikopat gitu? Oh, terparah. Jadi waktu itu aku lihat pengakuan dari penjahat yang kayak terparah gitu. Psikopat gitu. Oke, terus dia itu bilang kalau keluarganya dia itu baik banget. Bapaknya pendeta kalau nggak salah. Oke, terus apa aktivis gitu? Oke, ini lama ya nunggunya ya. Ngomong aja sih, Dek. Mikir dulu. Astaga. Terus kan dia diajarin agama di keluarganya. Terus Roland ketawa Roland. Pegel ya nungguinnya ya. Tapi pas dia mengenal kayak kejahatan gitu, dia jadi kecanduan. Lama-lama jadi psikopat. Oke. Lah, Kak, gimana sih? Wak, wak, wak. Ya gimana, saya nggak tahu. Coba langsung buat pertanyaan aja. Pertanyaan terus kondisinya seperti apa? Kalau alur ceritanya kepanjangan ini. Saya bingung pertanyaannya, Kak. Apalagi saya yang jawab. Oke, sambil nunggu ya. Ada yang mau tanya lagi nggak? Ini kayaknya nggak mau di-mention namanya, makanya direct message. Udahlah, Kobe, saya ngomong aja. Oh, akhirnya ngomong juga kan? Pusing. Jadi kan waktu itu, jadi ada kayak, dia tuh psikopat gitu, Kak. Terus dia
ini apa namanya, dia jadi kayak ketangkep gitu, terus dia bikin pengakuan gitu kan, terus dia bilang kalau dia tuh sebenarnya lahir dari keluarga yang kayak agamais banget, terus bapaknya itu kalau nggak salah pendeta apa aktivis gitu kan, tapi dia tuh diajarin kayak agama-agama terus gitu, cuman sampai akhirnya dia ketemu kayak apa sih, jadi tuh dia ini loh Kak, apa ya, apa namanya, dia kan psikopat, dia tuh ini sama apa namanya, kalau apa namanya, pelecehan gitu. Nah, dia itu kayak ngaku sebenarnya Ada tuh dia lebih dari 50 iya, pelecehan seksual. iya Yang yang mana itu, nih? Kak. Apa? Maksudnya 50? Ada 50 jenis gangguan penyimpangan seksual. Dia itu yang ini, yang pemerkosaan gitu, terus habis itu dibunuh. Oke. Nah, terus dia ngaku kan kalau dia tuh sebenarnya diajarin agama sama keluarganya. Keluarganya tuh taat agama banget. Ini film apa true story nih? True story, Kak. Oke. And then Terus dia bilang dia tuh sebenarnya dia diajarin agama terus, tapi sampai satu titik dia tuh ketemu kayak apa namanya, pemicu dari kejahatan dia ini, sampai akhirnya dia kecanduan terus jadi kayak gini kan. Itu gimana, Kak? jadi pertanyaannya apa? Itu Iya, gimana saya apa sih? bingung, Kak. Masa COVID nggak ngerti? Coba Masa teman-teman yang lain ada yang bingung. nangkep nggak? Mungkin bisa dibantu. Ini sama hubungannya kayak itu loh yang tadi buah jatuh. Saya nggak tahu, tapi waktu ya gitu deh. Oh, itu sebetulnya kan udah saya jawab juga tadi. Tergantung pola asuhnya apa keluarganya. Sebetulnya penyesatan atau penyimpangan itu bisa terjadi sekalipun ya keluarganya itu baik atau pola asuhnya baik, bisa juga. Tapi kalau kita mau melihat kecenderungan ya, memang pola asuh itu berperan besar terhadap besarnya jadi apa sih anak ini. Kalau pemicunya bisa ketahuan jelas, mungkin saya bisa jawab kali ya. Bisa jawab. Kan pemicu orang menjadi seperti itu kan macam-macam. Macam-macam. Bisa jadi genetik, bisa jadi pertemanan, bisa. Macam-macam jadi. Atau bisa jadi dia karena keracunan asumsinya, karena dia mempelajari satu hal, itu juga bisa. Jadi banyak sekali sebabnya. Banyak banget sebabnya. Lucifer aja yang ada di tempat yang suci, kenapa dia bisa berpikir seperti itu? Bukankah tidak ada pemicunya? Nah, ini kan bisa ketahuan juga. Kak, berarti nggak bisa apa? Aduh, bentar. Oke, saya nangkep. Jadi Berarti kenapa tadi saya membandingkan pola asuh, like father like son, buah tidak jatuh jauh dari pohonnya. Sebetulnya untuk membandingkan kita ini anaknya siapa, anak Tuhan atau anak setan atau anak iblis, dari perilakunya. Bukan mau lebih menekankan pada perbandingan tadi yang pola asuh orang tua. Tapi saya angkat ini sebetulnya untuk poinnya itu untuk tadi, kita ini anak siapa? Nangkep nggak nih tapi nih? nangkep, Kak. Penyesatan. Cuman Iya. tadi kepo aja gitu. Kepikiran sama itu kayak kalau ngomongin buah jatuh gitu-gitu deh. Udah, Iya Kak. benar. Nggak salah, pertanyaannya bagus ini. Makanya tadi saya kasih contoh paling ekstrim tuh, Lucifer. Kok di tempat yang suci, di tempat yang kekal, kok dia bisa buat seperti itu? Apa ada yang jadi pemicunya? Kan enggak. Dirinya sendiri. Kalau manusia jatuh, jelas ada pemicunya. Gitu. Jadi jangan batasi sesuatu terjadi karena apa yang kita pahami saja. Tapi semakin banyak yang kita pahami, semakin kita bisa mengasosiasikan atau menghubungkan. Sebetulnya sebab-sebab terjadinya hal seperti itu tuh karena apa? Ibarat
kita kalau lihat pemandangan dari lantai paling bawah, ya kita cuma bisa lihat yang ada di bawah. Kita naik lagi ke satu lantai di atasnya, ya kita bisa melihat sedikit lebih tinggi daripada yang kita lihat. Kita naik lagi ke lantai yang lebih tinggi lagi, kita bisa melihat secara keseluruhan. Sama, tergantung apa yang menjadi pemahaman kita. Apa yang jadi pemahaman kita itu akan membuat kita mampu melihat sebetulnya. Sebab apa aja sih yang terjadi, yang membuat kenapa dia bisa jadi seperti itu. Jadi jangan terjebak pada satu dasar pemikiran atau premis. Oh, dia kayak gini karena ini. Belum tentu juga. Gitu. Apalagi kasus kayak gini. Ini sebenarnya berat. Psikopat itu kan orang gangguan jiwa ya. Kak, berarti semuanya nggak bisa diasosiasiin sama orang tua gitu dong? Semuanya tidak bisa digeneralisasikan, lebih tepatnya. Kalau diasosiasikan kan dihubungkan. Sebabnya karena keluarga, bisa. Sebabnya karena pergaulan, bisa juga. Tapi kalau semua mengacu kepada keluarga, namanya menggeneralisasi. Menggeneralisir. Saya tadi kasih analogi, ibarat kita naik gedung untuk melihat pemandangan nih. Semakin kita naik tinggi, maksudnya semakin banyak pemahaman kita mampu memahami lebih banyak tentang sebab-sebab apa yang terjadi dalam hidup ini. Itulah gunanya filsafat. Selama ini kan orang bilang, orang belajar filsafat jadi ateis. Enggak tuh. Enggak juga. Mungkin kalau saya belajar filsafat, kalau dibilang belajar filsafat jadi ateis, mungkin sekarang saya jadi ateis. Saya nggak jadi ateis tuh. Oke. Udah, Kak. Makasih, Udah ya? Kak, buat Sama-sama.